kembali lagi kita pada materi tematik. Nah, hari ini kita sudah memasuki materi tema 7, perkembangan teknologi. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Pada subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita akan mulai membahas yang namanya perkembangan teknologi pangan. Pada pembelajaran sebelumnya kita fokus terhadap yang namanya pengaruh perubahan cuaca dan juga bagaimana cara menghemat energi. Nah, itu merupakan pembelajaran kita pada tema 6. Nah, di sini kita terlebih dahulu bahas tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, agar siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi pangan dengan memperhatikan penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia (EBI) yang tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi luas permukaan bidang dalam satuan tidak baku, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menemukan banyaknya paragraf dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Kemudian dengan mewawancarai teman atau guru tentang makanan yang paling disukai siswa, dapat mengetahui keragaman makanan yang disukai oleh setiap orang. Yang terakhir, kita akan mendengarkan lagu tukang sayur, sehingga siswa dapat mengenal pola irama sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk pada materi hari ini. Materi kita yang pertama adalah teknologi pangan. Nah, di sini kita akan cari tahu apa itu arti dari teknologi, begitu juga dengan pangan. Alam Indonesia sungguh kaya, kacang kedelai, jagung dan kelapa adalah hasil pertanian, telur, daging dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Jadi pangan itu artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Jadi di Indonesia itu merupakan tanahnya subur, menemukan berbagai jenis pangan yang ada di Indonesia. Nah, hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Nah, jadi hasil panen kita bisa diolah agar tidak cepat busuk. Mengolah hasil panen tersebut dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat busuk. Nah, jadi arti dari teknologi adalah bagaimana kita mengolah hasil panen tersebut menjadi makanan yang baru. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pangan itu artinya adalah makanan. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan juga kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan juga keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jadi dengan teknologi pangan ini kita bisa mengubah satu makanan menjadi makanan yang baru. Seperti tadi kacang kedelai bisa menjadi tahu, tempe, dan kecap. Nah, susu sapi juga begitu. Bisa diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan juga keju. Jadi ada berapa paragraf teks teknologi pangan. Nah, paragraf itu apa, Miss? Jadi paragraf itu adalah kalimat yang membentuk suatu unit gagasan. Ciri-ciri paragraf yaitu letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dan terdapat ide pokok atau gagasan utama. Berarti paragraf ini itu terdiri dari 5 spasi. Nah, dan dia juga mengandung yang namanya gagasan utama.
Coba kita lihat yang mana paragraf ya. Nah, oke. Nah, ini di sini, ini yang pertama disebut dengan paragraf. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Nah, ini dia paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Dan yang ini adalah paragraf ketiga. Masing-masing paragraf 1, 2, dan 3 ini memiliki yang namanya ide pokok. Inti dari informasi yang dibicarakan pada teks ini. Ini dia. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, kemudian nah ini dia paragraf yang keempat. Inilah paragraf yang keempat. Nah, masing-masing paragraf ini itu memiliki yang namanya ide pokok atau gagasan utama. Nah, jadi ada gagasan utama. Jadi gagasan utama itu yang inti yang dibicarakan begitu. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan pada teks ini adalah bahwasanya teknologi pangan itu merupakan mengolah makanan menjadi makanan yang baru. Sehingga makanan tersebut tahan lama, ya kan? Dan kita paham apa itu arti dari pangan. Pangan itu merupakan makanan, sedangkan teknologi adalah pengolahan, ya kan? Diolah makanan itu menjadi makanan yang baru. Dan juga pada slide ini kita mengetahui bahwasanya paragraf itu adalah kalimat yang membentuk suatu unit gagasan. Jadi susunan kalimat begitu ya. Dan dia itu terdiri dari biasanya itu bersajak 5 spasi dan terdapat gagasan pokok ataupun gagasan utama. Nah, kita lanjut materinya. Di sini kita akan mempelajari mengenai luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Jadi di sini kita akan mengukur kain untuk menyaring tahu. Jadi ini kain penyaring tahu. Ini dia kain A dan kain B. Nah, kain A, B. Satuan luas kain penutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwasanya untuk mengukur luas itu maka kita rumusnya adalah panjang dikali lebar. Iya benar, ini panjangnya dan ini lebarnya. Nah, panjangnya di sini ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kotak di panjangnya. Kemudian lebarnya berapa? 1, 2, 1, 2. Berarti panjang dikali lebar adalah 4 dikali 2. Berapa 4 dikali 2? Jawabannya adalah berapa Ananda? 4 ditambah 4 itu sama dengan 4 dikali 2. Ya benar, adalah 8. Oke, kain yang B berapa luasnya ya? Oke, kita hitung ya berapa panjang dan lebarnya. Panjangnya itu ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 4 dikali 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 4. Berapa Ananda? 4 dikali 4? Iya benar, 16. Oke. Nah, di sini Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan B. Nah, banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Inilah dia ya. Semua ini disebut dengan luas. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Itu dia. Nah, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A dan B. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Sedangkan pada kain A ini menutupi 8 tahu. Ya kan, yang A ini 8, yang ini 16. Nah, berapa luas dari kain A dan kain B? Jadi luas kain A itu adalah 8 satuan persegi. Kan ada 8 nih perseginya tersusun ya. Kemudian yang kedua yang kain B itu adalah 16 satuan persegi. Ini ada 16 ya. Oke, nah kemudian kita di sini akan mengamati gambar tentang luas permukaan suatu bidang. Nah, gambar A ada berapakah kira-kira ini ya, kita sebut sebagai persegi ya, persegi yang menyusun di
bagian A, luas bidang A. Ada berapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian ditambah 1, 2, 3. 4 ditambah 3. Iya benar tuh. 7. Yang A ada tuh 7. Yang B ada berapa? Di sini ada 4. Di sini ada 4. Ya. Berarti berapa ya? Coba kita hitung ya. Satu-satu saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Ada 10. Nah, kemudian yang C, yang A 7, yang B 10, yang C ada 4, 5, 6. Yang C ada 6, yang D ada 4, 5, 6, 7. Ada tuh 7. Oke, 7, 10, 6, 7. Nah, luas bidang A adalah berapa tadi yang kita hitung? Iya benar, 7 satuan persegi. Kemudian luas bidang B adalah, yang B berapa? Iya, 10 satuan persegi. Kemudian luas bidang C adalah, iya 6 satuan persegi. Oke, kita tulis dulu ya. Nah, ini tadi yang pertama itu adalah 7. Yang kedua itu 10. Kemudian yang ketiga itu 6. 6 ya. Nah, kemudian kalau untuk luas bidang D adalah berapa yang D? Iya, 7 juga, sama dengan yang pertama. Nah, luas yang paling kecil adalah bidang yang mana yang paling kecil? Iya, yang C karena dia hanya 6. Nah, berarti yang C. Kemudian luas yang paling besar adalah bidang apa tadi? Iya, yang B karena dia 10. Berarti di sini jawabannya adalah B. Oke. Nah, kemudian bidang titik-titik dan titik-titik pada gambar memiliki luas yang sama. Yang mana yang luasnya sama, Ananda? Ya, yang A dan yang D sama-sama tuh 7. Berarti bidang A dan D pada gambar memiliki luas yang sama. Paham ya Ananda? Kita hanya menghitung persegi yang menyusun pada bidang datar ini. Begitu ya. Begitu cara kita menghitung berapa luas bidang pada A, B, C, dan D. Kita hanya menghitung kubus-kubus yang ini. Nih ya, kotak-kotak ini persegi. Kita hitung ada berapa. Oke? Nah, kita lanjut ya. Di sini kita masuk pada materi keberagaman. Berarti kalau yang dinamakan dengan keberagaman berarti kita masuk pada materi PPKN ya. Jadi bagaimana kita mempelajari keberagaman ini, begitulah nanti kita akan merealisasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Jadi keberagaman itu artinya adalah beragam. Beragam cara-cara orang dalam menikmati sesuatu atau beragam kebiasaan seseorang gitu. Dia sukanya apa, bisa beragam dengan teman-teman kita, bisa beragam dengan kita. Misalnya teman kita yang si A, si B, itu beda seleranya dengan kita. Dan itulah disebut dengan yang namanya beragam. Nah, kebiasaan yang berbeda itu merupakan bagian dari keberagaman. Artinya, kalau misalnya kita itu tidak sama dengan teman kita, kesukaannya, baik makanan, baik kegiatan yang lain sebagainya, maka kita harus menghargai dan juga memahami dan menerima perbedaan.
Nah, jadi kita harus menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi kalau teman kita tidak suka misalnya makan wortel gitu ya, jangan kita paksakan. Tapi kan wortel itu sehat, kita paksakan ke dia. Mungkin dia juga bisa dengan cara lain mendapat vitamin yang ada pada wortel gitu. Atau misalnya teman kita tidak suka main game, kita paksa dia untuk suka kesukaan kita. Itu tidak boleh. Justru kita harus paham dan menerima perbedaan. Itulah yang dinamakan dengan keberagaman. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Tukang Sayur karya dari Ate Mahmud. Nah, langsung didengarkan ya Ananda sekalian dan juga dipelajari karena kita akan membuat tugas dengan menyanyikan lagu ini. Oke, didengarkan baik-baik ya Ananda sekalian. Setelah mendengarkan lagu Tukang Sayur, di sini kita akan ada tugas yang pertama. Silakan Ananda tuliskan 2 manfaat teknologi pangan. Kemudian nyanyikan lagu Tukang Sayur. Oke, dikirim PN saja ya. Tidak melalui video, hanya PN dalam menyanyikan lagu Tukang Sayur. Oke. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini, yaitu mengenai pengertian dari teknologi pangan dan juga tentang menghitung luas dari suatu bidang. Oke, semoga materi ini bisa dipahami. Jika ada yang salah, Miss mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.